Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Eca Kristiana. Saya Dewi. Di sini kita akan observasi ke Dinas Pariwisata. Ikuti kegiatan kita selanjutnya. Hai. Saya mau bertanya nih Pak, bagaimana potensi pariwisata di Kabupaten Pandeglang dan apa kelebihannya dibanding potensi dari wisata lainnya? Kalau potensi pariwisata Pandeglang itu kita ada 3 kategori. Ada wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya. Nah, kelebihannya dari potensi yang ada di sini ya, daripada di daerah lain mungkin ya, di daerah lain. Nah, kita itu wisata alamnya sangat lengkap, sangat lengkap. Jadi ada pantai di situ, kemudian ada hutan, Taman Nasional Ujung Kulon, kemudian ada sungai, terus ada curug gitu. Jadi lebih lengkap. Kita bahkan di Carita pun itu kan ada kata ya yang Carita nih. Nanti kita sedikit udah ada ini Curug Putri. Nah, lengkap kan, dapatnya lengkap. Dan di situ juga ada hutan, ada Tahura, Taman Hutan Rakyat, kita juga dapat. Kemudian banyak hotel juga di situ penginapan kan. Jadi di Carita itu salah satunya sudah lengkap lah ini. Jadi kelebihannya itu kita punya satu kawasan pariwisata, yaitu di kawasan pariwisata Pantai Carita itu lengkap. Wisata alamnya udah lengkap ini ya, terus penginapan juga udah lengkap. Kemudian yang satu lagi di Taman Nasional Ujung Kulon. Kalau Taman Nasional Ujung Kulon itu gimana ya? Mereka itu mengkonsepkan itu wisata alam dan edukasi, karena di situ ada konservasi ya. Nah, mungkin salah satunya ini keunggulannya itu Taman Nasional itu punya hewan ikonik ya, apa namanya, badak juara satu. Nah, itu kan udah diakui dunia dan nggak ada tempat lain itu bahkan. Nah, terus merupakan taman nasional tertua di Indonesia, itu Taman Nasional Ujung Kulon, salah satu dari 5 taman nasional yang tertua. Jadi yang apa ya namanya tertua itu yang pertama kali dinobatkan sebagai taman nasional itu ada 5, salah satunya Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, itu kelebihannya mungkin ya. Dan paket-paket wisata juga oleh pengelola wisata dan praktisi pariwisata juga sudah berjalan di Taman Nasional Ujung Kulon. Pertanyaan selanjutnya, apakah dinas ini mempunyai website yang untuk diakses oleh masyarakat? Nah, kalau untuk website kita punya itu dulu Pandeglang pariwisata Pandeglang.go.id, ada websitenya. Cuman untuk beberapa bulan kayak ini websitenya lagi down karena ini ada maintenance gitu. Jadi kita belum bisa diakses nih sama masyarakat. Tapi kita punya gitu. Apa tadi pariwisata?
wisata Kap Pandeglang. Kita cek dulu ya. Pandeglang Kap. Tidak bisa diakses untuk beberapa bulan terakhir ini. Iya begitu ya. Memang tidak bisa diakses sih. Iya kata dinas fungsi dulu. Sebentar ya. Kita punya kalau untuk ini ya digitalisasinya mungkin kita punya selain website ya. Nah selain website kita punya Instagram, kita juga punya TikTok, nah, kemudian ada Facebook. Jadi untuk sementara karena websitenya mungkin lagi maintenance, beberapa bulan ini belum bisa diakses gitu. Cuma kita punya. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Udah berapa bulan ya? Nggak bisa diakses dari awal tahun, berarti Februari. Jadi dari Februari itu kayaknya ada yang hack dari semua dinas ini. Beberapa dari website beberapa dinas di Pandeglang ini ada yang hack gitu, entah dari mana ya. Jadi pokoknya error semua tuh. Nah, ya katanya ada hacker itu. Terus kemudian kita lapor ke Kominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika. Nah itu mereka juga lagi ngecek tuh ada permasalahan apa nih di beberapa dinas kok websitenya jauh semua, bener-bener nggak bisa diakses itu. Sampai sekarang belum ada konfirmasi dari Kominfo dan kita juga berkabar nih ke penyedianya, kan ada penyedia nih, admin yang membikinkan domainnya ini ya. Dia ini lagi nggak bisa diperbaiki, nggak tahu mana, coba koordinasi dulu sama dinas terkait, soalnya ini benar-benar kayaknya kena hack gitu kan, seperti itu. Dan ada pertanyaan lain? Di website itu aksesnya apa yang bisa kita akses gitu dari website tersebut sebelum dihack? Oh, item-item yang ini ya? Iya, item-item di dalam. Jadi di website itu ada lokasi pariwisata, lokasinya. Jadi kita memunculkan ini nih apa? Geotagnya ya, yang koordinat. Nah di situ, jadi misalkan ada Cas Waterpark, terus ada DM, kita masukin semua di situ tuh. Jadi para pengelola wisata tuh kami suruh hubungin dong informasi tempat wisata kalian. Kita pilih foto-fotonya, kita pilih video-videonya, masukin di situ. Jadi ada video tarik wisata, kemudian ada paket wisata yang tersedia, kemudian kalender event selama setahun itu ya apa aja yang ada selama setahun di Pandeglang dan yang bakal ada mungkin kita masukin di situ. Kemudian kontak person pengelola. Jadi di setiap masing-masing tempat wisata udah lengkap, ada email, website. Kalau mau langsung mau booking mau apa langsung gitu udah terang. Jadi kita cuma menyediakan platformnya aja kan. Selain itu kita juga ada berita-berita tentang kepariwisataan, misalkan ini Tanjung Lesung sedang ramai tentunya jadi di sana artikel-artikel gitu ya. Kemudian kalau misalkan juga ada Pandeglang memperoleh penghargaan tentang pariwisata terbaik di tahun ini, kita masukin di sana gitu. Terus sama ini kita juga nge-link ya, jadi website itu nge-link dengan yang ada di Kementerian Pariwisata. Kita tempelin aja ini ya websitenya. Nanti klik di sini langsung ke website lain gitu. Itu apa namanya? Jadi ada informasi atau mungkin kebutuhan ini sih. Misalkan website Kementerian Pariwisata sedang mengadakan apa kan biasanya di notif di awal itu ada notifnya lah, langsung awal itu kayak pop up ya. Nah kayak ada pop up itu muncul, silakan klik ini untuk mengetahui update terkini dari website Kementerian Pariwisata. Klik langsung link ke website gitu. Itu nanti website di sini aja. Buat pengaduan gitu. Oh iya, layanan itu ya. Kayak di sini ada kerusakan gitu, kita bisa lihat dari situ. Kita juga menyediakan layanan untuk pengaduan. Itu sudah melalui email bisa atau melalui ya itu langsung kolom chat yang ada di websitenya ya. Nah, cuman untuk sementara waktu mungkin belum ada tuh masyarakat yang pengaduan. Mungkin biasanya gini sih, biasanya laporan seperti itu juga melalui Kementerian Pariwisata. Jadi Kementerian Pariwisata tuh
ada juga kan pengaduannya gitu ya. Nah mereka menginformasikan tuh kepada kita, ini Pandeglang atau kadang ini bahkan ada permasalahan ini sampai itu ke kita gitu. Karena belum sama mereka dan kerjasama sama website-nya mereka juga. Jadi admin pariwisata berinci juga tuh permasalahan, jadi laporan masuknya ke situ karena mungkin Kementerian Pariwisata lebih gede ya, jadi lebih apa ya, lebih dikenal lah sama semua. Kalau website daerah kan mungkin orang pasti udah punya Pandeglang, kadang satu salah, soalnya namanya juga kayak gitu kan, Disparbud, terus Pandeglang kan. Pada nyarinya yang ada Nah iya kan pasti pariwisata, Iya. ternyata ada nih, ternyata Disparbud, terus Pandeglang Cup, saya aja kadang masih bingung gitu. Jadi langsung ya, udah kayak main aja dengan pariwisata itu muncul langsung akhirnya laporannya lebih banyak dari itu sih. Kementerian itu ada. Ada. Coba Kemenpar itu tadi Kemenparekraf Kemenparekraf nah ini Kemenparekraf.co.id. Tapi kalau bentuknya kajian Kan biasanya muncul pop-up gini ya, pop-up kayak ini bisa. jadi kamu tuh ngapain? Udah. Kemenparekraf. Kan kayak Anda Prodi itu pakai Tapi ini udah tersambung sama yang di Pandeglang. Kita nyambungnya nah seperti ini, misalkan nah kita kalau di sini ya, nah kan ada profil biasanya di situ tuh kita ngelingi lagi tuh ada apa ya namanya, satu mitra bilangnya. Nah ada tuh kemitraan kita yang punya web, kita masukin tuh mitra mitra Disparbud Pandeglang gitu ya. Di bawahnya langsung ada link di Pandeglang kita munculkan gitu. Jadi apa ya, orang yang masuk ke webnya Dispar itu langsung bisa ngikut apa aja tuh yang berhubungan gitu. Ya, tindakan selanjutnya apa nih? Kalau kan ini udah error ya, udah error kan istilahnya. Kayak ya tindakannya selanjutnya apa biar kita bisa akses lagi gitu loh. Kalau sementara ini karena ini kan permasalahannya mungkin bukan cuma punya Dispar saja nih ya. Oh, iya. Karena memang ada inilah permasalahan dari hacker dan beberapa dinas memang yang diserang gitu. Nah akhirnya kalau dari Dispar sendiri ya berkoordinasi dengan dinas komunikasi dan informatika, melaporkan aja ini kok belum bisa, terus kita juga bekerja sama ya. Inilah kita selalu lapor, selalu komunikasi dengan penyedianya yang kondisi buat itu. Gimana nih Kak, caranya biar segera diperbaiki nih, karena udah hampir 5 bulan ya dari Februari soalnya. 5 bulan belum bisa, ini belum bisa diakses gitu. Nah mungkin tapi kalau dari penyedia biasanya bilang udah kita bikin domain baru, cuman dari kita kan lah yang udah dibangun nih gimana dong gitu. Akhirnya kita menunggu dari Kominfo dulu biar dinas komunikasi dan informatika ini yang ya. Nah dari kita bisa kita kerja sendiri kan. Soalnya langsung pakai .co.id otomatis punya pemerintahan ya. Itu yang kita bisa udah terdaftar soalnya. Kalau kita mau bikin baru kan lagi nggak pakai .co.id ya nanti. Kan sekarang kan di era digital kan, jadi kayak anak muda tuh mau lihat informasi tuh pasti nyarinya ke website sekarang larinya kan. Iya benar. Iya gitu. Apalagi dari Lebaran kemarin kan ya, kita mau nyari info kan biasanya nyarinya ke Google tuh ke website, kok nggak ada gitu. Iya mungkin kalau untuk sekarang kita lebih mengandalkan IG pada Sosial akhirnya media ya larinya. Iya, bukan ke web ini ya. Website resmi akhirnya kita sementara ini maksimalin aja udah ke IG, TikTok dan